Oh, kenapa tuh? Bukannya malah takut nanti punya banyak saingan bisnis? Oh enggak, justru karena kita mau memvalidasi market atau pasar, yang paling jelas ada peluang adalah bisnis yang sudah punya kompetitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi nih di Halo Pluters, ngobrolin Plut Kota Batam. Nah, jumpa lagi sama Nurul selaku host dari Halo Pluters, yang pastinya bakalan ngajakin teman-teman Pluters semua buat ngobrol hal-hal yang bersifat asik dan informatif seputar Plut Kota Batam. Nah, Pluters, kemarin di segmen sebelumnya Kadis kita sudah menyebutkan bahwa Plut ini adalah rumah bagi para pelaku usaha khususnya yang ada di Kota Batam. Dan sebenarnya para pelaku usaha yang ada di Kota Batam memiliki banyak sekali jenis-jenis usaha yang mereka miliki. Tapi sebenarnya dalam pengembangan usaha, seberapa penting dan seberapa besar sih ilmu yang teman-teman para pelaku usaha miliki? Dan sebenarnya seberapa penting urgensi dari teori-teori yang ada dalam ilmu berbisnis untuk kita terapkan dalam melakukan bisnis ataupun mengembangkan bisnis itu sendiri. Nah, terkait hal itu, di siang hari ini kita akan berbincang-bincang seputar tips-tips dan informasi bisnis dengan narasumber kita yang pastinya memiliki kapasitas terkait hal itu, baik secara teoritis ataupun prakteknya. Nah, siapakah narasumber yang akan kita ajak bincang-bincang di siang hari ini? Akan kita kenalkan di sebentar lagi di segmen setelah. Ucil Funky Remix. Selamat siang, Mas. Siang, Mbak Nurul. Oke, selamat datang nih di podcastnya teman-teman Pluters. Ya. Nah, Mas, kita kan belum saling kenal nih. Mungkin supaya teman-teman Pluters di luar sana bisa lebih mengenal dan bersahabat dengan narasumber yang kita hadirkan di siang hari ini. Boleh dong kenalan dulu dengan siapa dan dari mana? Boleh banget. Tes dulu suara udah jelas ya, Mbak Oke, Nurul? udah jelas banget. Alhamdulillah. Halo, Pluters, perkenalkan. Saya dengan Cepi Suparman. Jadi hari ini aku lah ya bersyukurlah bisa datang di podcastnya Plut ya untuk berbagi. Hari ini mewakili komunitas tangan di atas. Komunitas tangan di atas dan alhamdulillah juga sudah memiliki bisnis di kuliner. Oh, kuliner. Di kuliner di Kota Batam. Nama bisnisnya itu Jomti. Oh, Jomti gitu. Dan di TDA sendiri, Mbak, komunitas tangan di atas, aku sebagai ketua periode 7.0. Ketua. Apa 7 tahun? Jadi di TDA itu tangan di atas itu ada periode-periodenya. Dari 1.0, 2.0, 3.0 dan CP yang sekarang ini di 7.0. Ini berarti yang ketujuh sebagai yang ketujuh, pimpinannya. periode yang ketujuh. Gitu. Umurnya baru 16 tahun sih kita di sini. Satu periode berapa lama tuh? 2 tahun. 2 tahun. Ya? Ada yang pernah 3 tahun waktu baru-baru di 1.0 sama 2.0 itu ada yang 2, ada yang 4 tahun. Sekarang udah kebijakan baru 2 tahun lah ya. Sudah kebijakan baru karena sudah rame kan, betul. Komunitasnya sudah gede. Jadi per 2 tahun aja. Per 2 tahun aja. Iya, Oke. gitu. Jadi ini dengan Mas Cepi, anggota khususnya ketua dari komunitas tangan di atas atau TDA nanti kita sebutnya. Kota Batam. Ya. Kota Batam. Karena ya? kita punya presiden juga. Oh gitu. Secara nasional berarti. Secara komunitas nasional ini ya. gitu. Oke deh, Mas Cepi. Siang hari ini kita bakalan ngebahas tema seputar bagaimana sebenarnya rahasia sukses berbisnis ala komunitas, khususnya kali ini dari komunitas tangan di atas. Boleh nanti kita saling TikTok aja. Siap. Mungkin gimana pengalaman dari Mas Cepi untuk mengembangkan bisnis itu sendiri ya. Oke. Boleh. Nah, Mas, kan tadi udah disebutin nih TDA dan kaosnya juga TDA banget iya, nih. TDA. Iya. Sebenarnya TDA itu apa? Takutnya banyak Pluters di luar sana yang masih belum familiar dengan TDA itu sendiri. Izin kita memperkenalkan TDA. Jadi TDA itu singkatan dari komunitas tangan di atas. Jadi secara logo sih kita logonya seperti memberi ya. Ada tangan di atas, ada tangan di bawah. Secara logo terlihat seperti komunitas sosial, tapi bukan itu. TDA itu lebih ke komunitas yang isinya pengusaha dan sejarah dari terbentuknya TDA itu hasil dari perkumpulan problem dari teman-teman members terdahulu yang punya masalah kompleks dalam bisnis. Tapi begitu ketemu, misalnya Mbak Nurul waktu itu sedang berbisnis nih, pasti punya masalah nih. Betul. Ketemu sama Cepi yang punya bisnis juga dan punya masalah. Juga. Bisa jadi masalahnya berbeda. Pasti. Jadi masalah Cepi bisa jadi sudah pernah terjadi di Mbak Nurul karena Mbak Nurul juga pelaku bisnis dan masalah Mbak Nurul bisa jadi terjadi dengan Cepi. Jadi TDA itu komunitas isi pengusaha yang konsep dasarnya adalah sharing,
berbagi masalah untuk menemukan solusi. Jadi Mbak Nurul cerita nih, aduh turnover karyawan tinggi nih, kayak minum obat sebulan 3 kali ganti gitu. Bisa jadi Cepi punya solusinya. Coba pakai tips ini deh. Nah gitu, itu TDA kurang lebihnya. Bertukar pikiran juga di bertukar dalamnya, pikiran, ya? bertukar masalah, sama bertukar solusi. Jadi ketika semakin banyak masalah yang disampaikan di komunitas TDA, pastinya akan semakin banyak solusi yang hadir. Solusinya itu dari apa? Dari komunitas gitu. Berarti kalau member TDA itu sendiri pasti mereka yang punya usaha dengan skala yang berbeda-beda, atau sebenarnya kayak calon wirausaha muda pun yang belum jelas bisnisnya apa bisa join di TDA? Bisa. Jadi mayoritas yang sudah punya bisnis. Tapi jika yang masih mau memplankan bisnis juga bisa, termasuk mahasiswa, karena kita juga ada TDA kampus kan. Jadi kalau ke yang teman-teman di luar mahasiswa belum punya bisnis mau masuk ke TDA bisa banget. Karena nanti kan kita konsepnya simple. Kita bisa berbicara tentang bisnis cukup di meja kopi. Permasalahan sebesar apapun kita bisa ngomong di meja kopi. Lebih gitu. santai, Lebih santai. Jadi kan berkomunitas ya, bukan sekolah kan gitu. Tapi komunitas bisa menghasilkan informasi-informasi penting untuk kita yang pengusaha yang baru mulai atau mungkin yang sudah di level tertentu gitu. Nanti di TDA sendiri itu ada yang baru mulai, ada yang sudah usahanya IPO malahan gitu, IPO. Apa yang IPO? Pemodalnya itu udah dibuka umum. Gitu. Yang TBK gitu. Kayak saham-saham gitu Nah, ya? itu saham-saham seperti itu. Ada di TDA. Jadi dari yang baru punya usaha di pikiran sampai yang sudah punya usaha di dunia nyata gitu. Tinggi ya, skalanya. Gitu. Nah, Mas Cepi, tadi kan mungkin lebih ke gimana teman-teman membernya TDA ini sendiri mendapatkan solusi dari sesama pelaku usaha dalam lingkup TDA. Sebenarnya ada nggak manfaat lain di luar kepentingan pribadi si pembisnis dengan bisnisnya sendiri? Dengan manfaat yang didapat di TDA itu sendiri, join di TDA itu sebenarnya manfaatnya apa selain untuk pribadinya? Jadi gini Mbak, pola sederhananya adalah ketika kita punya masalah dan masalah itu hanya ada di kepala kita, solusinya juga ada di kepala kita. Itu baru satu masalah. Nah, sedangkan kita di bisnis itu nggak ngadepin satu masalah gitu. Iya benar. Masalahnya tuh banyak banget, kompleks gitu. Dan ketika diselesaikan sendiri, pusing sendiri, itu capek banget. Energinya itu luar biasa. Apalagi yang nggak biasa single factor. Nah, peran TDA, peran komunitas tangan di atas itu menjadi alternatif untuk pengusaha bisa berbagi masalah yang tadi tuh konsepnya. Jadi ceritain masalahnya ke teman-teman yang lain supaya nanti solusi datang gitu. Disediakan forum sendiri ya? Iya, kita ada forum-forum banyak ya. Kalau untuk kegiatan-kegiatan TDA kita ada kelompok mentoring bisnis, kita ada bisnis klinik, kita punya banyak yang goalsnya program-program itu memang untuk mencari solusi lagi-lagi gitu. Jadi peran yang tadi Mbak tanyakan ya itu jadinya seperti itu untuk kita. Berarti memang rata-rata teman-teman di member TDA ini punya masalah yang kemudian mereka share langsung aja gitu ya? Atau sebenarnya TDA ini punya kayak program sendiri yang ada masanya nih kita ngumpul di forum baru kita bisa share, atau ada hal-hal santai lain yang dilakukan sebagai aktivitas TDA? Aktivitas komunitas itu ada dua, ada yang terencana, ada yang tidak terencana. Gitu. Jadi Mbak Nurul. Jadi kalau yang terencana program-program yang sudah ditetapkan pengurus gitu. Jadi kan pengurus-pengurus TDA ini punya komitmen yang ditargetkan oleh pusat, bagaimana pengurus bisa membuat lingkungan yang positif untuk para pengusaha gitu. Jadi bukan untuk berkomitmen join TDA bisnis bakal tumbuh, enggak kayak gitu. Tidak menjanjikan itu. Tidak, kita nggak bisa menjanjikan itu karena bisnis kita bisa tumbuh atau tidak tumbuh itu karena faktor kita. Nah, tapi TDA berkomitmen membentuk lingkungan itu. Di lingkungan itu nanti kan akan ada pembicaraan-pembicaraan tentang bisnis. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Terus tadi saya lupa, masuk lagi ke pertanyaan Mbak tadi, manfaat TDA. Ya tadi udah, apalagi ya? Apalagi, lupa. Agak grogi lihat Mbak Nurul. Mungkin lebih ke gini Mas, sebenarnya dari segi kebermanfaatan sosial mungkin. Kan kita berbicara bisnis tuh mungkin kesan pertamanya untuk nyari peruntungannya tuh untuk si kitanya sendiri, pelaku usaha sendiri. Ada nggak sih program-program yang diselenggarakan TDA tapi untuk masyarakat luas, atau mungkin menyelenggarakan apa untuk masyarakat seperti itu, biar TDA ini lebih dekat dengan masyarakat pastinya? Pendekatan TDA ke masyarakat lebih ke kita ngomongnya ke member ya Mbak. Member. Jadi kan gini, TDA nggak bisa bergerak untuk banyak
gini, kita ngomongnya segmen. Betul. Kita ngomong segmen. Ketika kita bilang masyarakat itu masih terlalu luas. Iya. Jadi kita akan mengkerucutkan dengan TDA akan bermanfaat untuk teman-teman pengusaha yang mau memulai usaha. Jadi nggak semua masyarakat yang bisa kita akomodir. Jadi ya teman-teman yang punya target memulai bisnis gitu, bisa join di TDA untuk belajar gitu. Gitu ya. Jadi memang membuka kesempatan untuk banyak si member-member, calon member tadi untuk saling belajar terkait bisnis. Dengan konsep sharing. Konsep gitu. sharing. Konsep sharing, nggak ikut nggak kayak sekolah gitu. Iya, betul, konsepnya betul. sharing gitu. TDA sendiri kalau di Batam markasnya di mana nih Mas Cepi? Sekretariatnya ada di Sukajadi. Ada di Sukajadi. Di tempat member juga. Jadi member ada cafe di situ, Double N Coffee. Double N Coffee. Di situ kita ada sekretariatnya di lantai 2. Oh gitu. Jadi kalau mau ke situ ya bisa aja. Ya, boleh main-main ya nanti teman-teman Pluters di ya, luar bisa, ya. Pasti bisa. Oke. Kabar-kabarin karena nggak standby kami di situ. Gitu. Tapi pasti ada orang nggak yang kalau orang pasti adanya karyawannya Double N. Dari kafenya sendiri. Jadi karena kan gini ya Mbak, komunitas kita ini kan komunitas yang isinya pengusaha yang punya usaha masing-masing. Iya, punya kesibukan juga ya Mas. Betul. Jadi kegiatan kita nggak terakomodir dengan rapi harus ngumpul di sini nih, tapi enggak. Jadi tapi ketika ada tamu ngajak jumpa ya kita ngajaknya ke sekre. Janjian dulu lah ya. Janjian dulu, jadi nggak ada yang standby di situ. Jangan nanti datang-datang cari TDA, bingung nanti. Waiters yang ngadepin. Oke, berarti harus janjian dulu. Nanti mungkin kita bisa sharing-sharing kontak personnya Mas Cepi bisa, atau teman-teman ya. Bisa. Oke, nah Mas Cepi beralih masalah bisnis nih Mas. Oke, bisnis. Sebenarnya kenapa sih Mas Cepi sebelumnya kok bisa join di TDA? Berarti kan punya bisnis tuh. Ya. Ceritanya seperti apa tuh kok sekarang udah bisa memilih menjadi seorang bisnismen? Oke, jadi disingkat-singkat karena kalau diceritain 100 episode bisa. Oke, belum selesai gitu. Iya. Jadi awal mula aku lulus kuliah dulu di 2010. Dari Jogja, kuliahnya Jogja, habis itu pulang ke Batam, udah disodorin usaha nih sama orang tua. Cuman basicnya nggak ada. Jadi sebelumnya juga bukan anak ekonomi atau manajemen berarti? Bukan, mesin Mbak, Anak manufaktur. mesin, agak jauh ya Emang? Agak jauh. Okay. Lulus disuguhin bisnis, saat itu bisnis tertentu yang sistemnya juga aku nggak paham, tapi suruh jalanin aja. Ini pegang bisnisnya. Di bidang apa tuh? Di bidang jasa mobil, rental. Oh iya. Nah, jadi nggak bisa sembarangan emang ya kalau mau langsung terjun ke mobil-mobil. Ini justru karena sembarangan nih. Jadi baru lulus teknik mesin, nyampe Batam dikasih bisnis rental mobil yang pondasi bisnisnya saat itu aku nggak paham. Jadi dikasih mobil, ini mobil ya sekian unit, ini hutang yang harus dibayar ya karena mobil itu nggak lunas gitu. Oh nggak bisnis aja tapi utangnya juga udah iya ya? Jadi sekalian bisnis sekalian hutangnya. Terus aku baru lulus dikasih bisnis dikasih hutang. Orang tua yang kasih instruksi, ya wis jalanin aja lah. Jalanin dulu. 2010 sampai 2014 itu kayak hidupku mati segan hidup tak mau gitu. Badan berat 40, cenderung ke 30 gitu kan, saking itu berarti stresnya. belum mulai kerja ya? Enggak. Jadi lulus kuliah langsung disodorin itu sama orang tua. Wah ini bisnis kok gini banget gitu kan. Sampai frustasi, alhamdulillahnya saat itu 2000 berapa TDA bikin kegiatan pesta wirausaha di BCS Mall. Mbak tahu BCS Mall nggak? Tahu dong kan. Nah, di BCS Mall saat itu belum ada Grand Mall, jadi di BCS itu pesta wirausahanya ada seminar. Bazar gitu atau gimana? Ada bazar, ada ada seminar juga. Jadi aku ikut seminarnya karena belum bisa bazar, nggak ada produk. Mobil nggak bisa dipajang di situ kan. Betul. Jadi disitulah kenal TDA. Setelah ikut seminar, karena memang masih bego ya waktu itu sama bisnis, dengerin waktu itu Mas Denny Deliandri pengisi acaranya. Kayak beliau bercerita tentang bisnis. Wah ini menarik nih, kayaknya bisa untuk jadi solusi. Aku belajar bisnis dan lain-lain. Jadi di situ kenal TDA, dia diikutin program-program TDA yang sharing-sharing itu. Alhasil bisnis rental tutup karena memang pusing ya sama. Dibolehin tuh sama orang tuanya? Kan orang tua nggak mau, bahasa tanda kutipnya ya udahlah ini kan bagianmu gitu, bukan urusanku. Jadi kalau kamu tenggelam ya urusanmu gitu. Mas sendiri yang ngejalanin berarti langsung ya. Jadi alhasil tutupnya itu nggak sesimpel itu ya, masih panjang prosesnya. Anggap tutup lah, anggap kita simpelin aja bisnis. Kita tutup. Jadi dengan belajar di TDA aku udah mulai merapikan pola-pola bisnis, mulai dari permodalan yang seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa. Aku lebih konsen ke permodalan waktu itu karena 2010 aku disuguhi dengan bisnis yang skema permodalannya keliru. Dan aku perbaiki berdasarkan sharing sama mentor-mentor di TDA saat itu. Oh bisnis kamu ini salahnya nih, coba diperbaiki. Udah diperbaiki, alhasil tutup. Aku nge-create bisnis yang sifatnya kolaborasi.
Kolaborasi. Jadi yang waktu rental itu sendiri, next project bisnis aku adalah kolaborasi waktu itu. Kolaborasi. Beda bidang? Apa beda bidang. Lingkup mobil-mobilan? Beda bidang, beda caranya juga, beda polanya. Jadi apa yang aku dapat pas saat berkomunitas di TDA, aku terapin langsung. Karena kan teori yang kita dapat di TDA itu nggak akan berguna kalau nggak praktek. Kalau nggak praktek, ya, betul. Jadi aku harus praktek karena kalau nggak aku praktekkan bisnis ini nggak akan bisa berkembang. Betul. Gitu. Alhasil sampai detik ini ya terus alhamdulillah bisnisnya berjalan. Singkat ceritanya gitu. Sempat kerja juga sih Mbak waktu itu karena bisnis rental itu. Dari sisi hutang dan omset lebih besar hutangnya. Jadi aku harus kerja dulu kemarin gitu. Kerja. Berapa lama tuh sempat kerjanya? Hampir 2 tahun. Cukup sebentar aja ya? Iya, karena aku kerjanya juga milih-milih. Mana yang gajinya paling gede gitu kan. Untuk bayar hutang masalah ini Mbak. Kalau udahlah kerja gajinya kecil ya nggak bisa bayar hutang dong gitu. Jadi hampir 2 tahun aku kerja. Berarti habis 2 tahun itu langsung masuk ke ranah bisnis lagi sampai sekarang? Selama 2 tahun itu aku sambil nyuri-nyuri bisnis. Kecil-kecilan ya. Supaya nggak hilang passionnya kita di bisnis. Jadi 2 tahun itu udah ngerasa hutangnya udah bisa tercover. Aku resign. Dan fokus lagi ke bisnis. Langsung ke situ. Sampai sekarang ini? Sampai detik ini. Jadi, berarti dari setelah resign itu bisnisnya masih samakah atau sudah? Udah banyak tutup juga. Udah banyak tutup juga? Ada yang buka, ada yang tutup. Gitu. Berarti memang sudah mungkin ada gali lubang, tutup lubang, ada ganti jenis usaha. Iya ada, karena itu memang problematika yang akan dialami sama siapapun lah, dengan cerita yang berbeda-beda tapi mirip-mirip. Gitu. Jadi Mas Cepi, karena tadi berarti Mas Cepi sudah sempat tutup nih di bisnis mobilnya dan kemudian bangun usaha lagi. Kan beda jenis tuh. Beda jenis. Apa sih sebenarnya tips untuk memilih suatu ide usaha untuk kita yakin kita bisa ngembanginnya itu seperti apa? Karena kan nggak mudah ya untuk kita memilih bisnis kemudian mengembangkannya. Ada nggak tips untuk Tipsnya kita harus masuk ke lingkungan pengusaha. Supaya kita dapat banyak referensi. Langkah seperti apa yang tepat. Makanya tadi aku bilang TDA itu menjadi salah satu pintu masukku untuk mengenal bisnis lebih detail. Gitu, bisnis itu nggak bisa sekelas dikasih mobil jalanin, nggak bisa kayak gitu. Kita nggak kenal tentang ini apa produknya, kita nggak kenal siapa target marketnya, bagaimana pengembangannya. Jadi maksudku tipsnya yang terbaik adalah pertama cari lingkungan komunitas yang base-nya adalah bisnis. Habis itu deketin komunitas itu pasti belajar lagi. Gitu, belajar. Di situ nanti kita akan dapat gambaran. Nah, simpelnya kalau saat hari ini kita concern kepada permintaan pasar. Karena kami kuliner, jadi kita concern kepada permintaan pasar yang tertinggi di kuliner saat ini apa. Kedua, kompetisinya harus yang tinggi atau yang banyak kompetitornya. Jangan masuk ke bisnis kuliner yang nggak punya kompetitor. Kenapa tuh? Bukannya malah takut nanti punya banyak saingan bisnis? Kalau bisnis baru biasanya kita harus edukasi lagi. Edukasi ke market. Bahwasanya ini produk kita gitu. Betul. Susah Mbak, bukan susah. Biayanya mahal. Jadi kalau mau kita tips di kuliner, yang bisnisnya bisa lebih cepat membaca market, cari yang banyak kompetitornya. Contoh, bakso. Gitu. Bakso kan jangan ditanya lah. Iya, pasti semua orang tahu. Dan banyak banget outlet bakso di Batam ini. Betul. Jangan dihindari, justru bisa kita bisa masuk bisnis kuliner di bakso itu sendiri. Bahkan tips dari mentor-mentor sebelumnya, kalau bisa di situ ada bakso yang ramai, kita buka di sebelahnya. Walaupun nanti kita baper gitu kan, ya pasti kalah sales lah ya. Tapi kita bisa belajar saat itu. Gitu. Berarti malah kita bisa belajar untuk tipsnya, belajar apa aja sih yang udah ada dan berkembang sekarang ini ya. Kalau untuk kuliner jangan sesekali mencoba untuk hal-hal yang terlalu langka, bahkan belum ada. Itu jadi kesalahan sih menurut kami gitu. Menciptakan sesuatu yang belum ada itu, edukasi ke marketnya biayanya tinggi gitu. Gitu. Berarti itu untuk memulai ya Mas ya. Nah tadi kan kayaknya Mas Cepi juga udah sempat jatuh bangkit gitu. Setelah tutup tetap memilih untuk mengembangkan usaha. Nah cara Mas Cepi sendiri untuk tetap komitmen untuk aku tetap harus mengembangkan usaha walaupun yang kemarin tutup, apa tuh Mas tips untuk tetap konsisten lah gitu dengan usaha itu? Ketika kita ada di lingkungan pengusaha, tidak akan ada opsi untuk jadi profesional. Gitu. Ketika kita ada di lingkungan profesional, nggak akan ada opsi untuk kita menjadi pengusaha. Udah candu mungkin ya? Iya, jadi kalau kita mau tetap konsisten di dunia usaha, kita mendekat ke lingkungan pengusaha. Itu
Mencari circle sendiri. Iya, circle pengusaha. Itu tips simpelnya, karena kalau didetailin agak ribet. Betul. Jadi maksudku, ketika mau konsisten jadi pengusaha, circle-nya harus circle pengusaha. Karena nanti ketika kita masuk ke circle pengusaha, yang dibicarakan adalah metode-metode mengembangkan usaha. Sedangkan kalau kita mau jadi pengusaha, tapi kita ada di circle profesional, seorang profesional akan berbicara tentang karir. Iya, betul. Karir saya di sini sudah jadi CEO contohnya. Ya kita bakal termindset ke sana. Jadi ketika ada tantangan di dunia usaha, kita cepat beloknya ke profesional. Sederhananya mungkin lingkungan aja dulu Mbak, gitu. Jangan keluar dari lingkungan pengusaha untuk bisa survive menjadi pengusaha. Dan itu harus istiqomah banget ya. Iya. Nggak banyak orang pengusaha yang bisa istiqomah, utang dikit atau jatuh dikit rasanya, aduh udah kerja aja kan, lah rasanya gitu kan. Memang kan datanya memang segitu, pengusaha masih sedikit di Indonesia karena memang mungkin salah lingkungan lah. Kita nggak bilang profesional itu lingkungan yang salah ya, maksudnya kan kita mau jadi pengusaha, jangan ada di lingkungan profesional. Oke. Berarti tipsnya tetap mencari circle dan mencari lingkungan yang support dengan hal-hal yang berbau bisnis. Berbau gitu bisnis, ya. betul. Mas Cepi dari tadi kan ngomongin nih, Mas Cepi punya usaha, bangkit, jatuh, bangkit. Sebenarnya usaha apa nih yang sekarang Mas Cepi geluti? Bidang kuliner Mbak. Bidang kuliner. Di bidang kuliner sejak kemarin tutup usaha rental, itu aku udah nggak bergerak lagi di bidang jasa. Kenapa di kuliner? Karena punya hobi ya. Hobi makan? Hobi eksploitasi makanan lah. Eksploitasi makanan. Karena waktu di zaman kuliah aku di asrama Batam tuh. Batam kan punya asrama di Jogja. Aku orang yang di asrama itu yang sering masak waktu itu. Pinter masak. Karena dituntut Mbak, kalau nggak bisa pinter masak, uang kita nggak cukup untuk jajan terus di luar gitu kan. Jadi harus masak di asrama. Dan untungnya tinggal di asrama juga masih bisa ngirit juga ya. Di asrama Batam itu bisa ngirit. Gitu. Jadi karena hobi itu hobi bertahan hidup lah ya, kan harus masak gitu kan. Jadinya ke bawah sampai ke Batam begitu. Wah, apa ya yang seru ya? Udahlah yang memang passionku di kuliner. Dan alhamdulillah hari ini bisnisku berkembangnya di kuliner. Dan memang aku di bagian develop produknya. Jadi kalau di bisnisku itu bisnisnya bisnis sirkah ya, kita konsepnya kerjasama, kongsi. Sirkah tadi istilah untuk kongsi tadi. Kongsi ya. Jadi aku bukan pemilik sendiri gitu. Jadi rame-rame gitu pemiliknya. Jadi bagi-bagi tugas. Jadi salah satu tips juga nih Mbak Nurul, untuk teman-teman yang mau mulai bisnis di kuliner khususnya, mulailah secara berjamaah. Jangan sendiri-sendiri. Ya, berjamaah maksudnya kita harus membentuk tim dulu, bukan merekrut karyawan ya, tapi membentuk tim founder lah bahasanya, owner lah. Jangan sendiri. Tapi gitu. Berarti memang harus cari orang yang benar-benar pengen punya usaha dong. Ketika kita ada di lingkungan pengusaha, betul. Kan nggak susah nyarinya, ya, gitu. Tinggal cocok-cocokan aja gitu. Nah, setelah itu nanti kita akan lebih dipermudah bisnisnya. Nah, bisnisku hari ini di Batam khusus ya, karena kami belum nasional juga. Doain aja nanti. Amin. Nasional. Jomti. Namanya Jomti. Jomtea. Kayaknya saya sering lihat ya, yang warna oranye itu ya tulisannya. Iya, logonya oranye. Alhamdulillah sudah didaftarkan ke Haki juga. Alhamdulillah ya. Ponakan saya suka makan mozzarellanya yang ditarik-tarik itu. Selagi umurnya masih 30 ke bawah itu suka. Iya, pasti. Mbak Nurul pasti 30 ke bawah ya? Iya, masih suka lah. Masih ke bawah lah 30. Masih ke bawah. Jomti berarti Jomti itu lebih ke kayak makanan zaman sekarang juga nggak sih, anak-anak milenial ya? Makanan kekinian lah. Jadi yang memang kalau pedes banget gitu, manis banget gitu. Kalau boleh cerita, berarti awal mula bisa memilih Jomti sendiri tuh gimana tuh Mas? Kan udah berapa lama tuh Mas kalau boleh tahu Jomtinya? Udah lumayan lama lah. Udah lumayan lama. Karena berarti kalau Mas Cepi tadi bilang harus memulai usaha yang banyak kompetitornya, emang pada saat itu makanan yang seperti apa yang dilakukan studi oleh teman-teman Jomti sendiri? Di saat kita starting awal Jomti itu kan kita sirkah. Jomti itu terbentuk dari 3 founder yang punya bisnis masing-masing kuliner saat itu. Sama-sama kuliner, sama-sama mau tutup saat itu. Karena udah mentok, nggak bisa dikembangin lagi dengan permasalahan yang berbeda-beda. Tapi itu udah pada join TDA? Karena kami ketemunya di TDA. Gitu. Ya kan tadi di lingkungan yang pengusaha kita ketemu masalah pengusaha, ketemu solusi juga sama pengusaha. Jadi tiga-tiganya itu, satu ini di komunitas usaha yang lain, tapi 2 ini di TDA. Salah satunya aku. 3 itu kita mulai dari bisnis gerobakan dulu kulinernya. Kita nentuin satu produk yang saat itu memang lagi banyak kompetitornya apa? Green tea dan Thai tea. Pada tahun-tahun itu kita punya kompetitor Dum Dum,
Oh, Dum-Dum. Nah, Dum-Dum yang besarnya. Kalau yang kecil-kecilnya rame banget, termasuk kami yang kecil-kecilnya waktu itu. Jadi kenapa kami pilih green tea dan Thai tea? Karena saat itu Dum-Dum sudah mengedukasi bahwasanya green tea dan Thai tea ini minuman enak. Dengan harga tertentu ya. Kalau Dum-Dum kan harganya 20 sampai 30 ribu ya. Oke, kita masuk di sini aja nih. Produknya sudah ada. Ya udah kita bikin, kita copy paste aja. Jadilah Jom Tea dengan 2 produk saat itu. Apakah berhasil? Ya enggak juga gitu karena konsep pertama kami nggak diterima pasar. Karena ada beberapa kesalahan yang kami lakukan. Tapi kami belajar lagi. Terus berikutnya kami kembangin nih produknya, nggak sama di green tea dan Thai tea. Pada saat itu ada musim King Mango dari Thailand di Jakarta. Minuman juga ya? Minuman juga karena kuliner. Yaudah kita coba duplikasi produk ini di Batam deh. Kita duplikasi, kan udah ada nih market kompetitornya udah ada walaupun di Jawa. Kita buat di Batam, alhamdulillah diterima. Terus kita kembali lagi, produk apa lagi yang mau kita gas nih? Banana nugget. Kita bikin, kita riset, kita jual. Alhamdulillah diterima. Berarti dari satu jenis dulu ya, minuman dulu, kemudian berkembang, berkembang lagi. Saat itu ya kami polanya seperti itu. Mana yang lagi viral gitu. Kan viral nih maksudnya udah banyak yang jual, sudah diketahui banyak orang, kita jual. Kita melakukan metode-metode itu dulu ya. Kemudian dikembangin dengan kita belajar terus kan gitu. Berarti teman-teman Pluters nanti kalau misalnya main ke Jom Tea ingat Mas Cepi gitu ya. Iya, boleh. Udah ada berapa outlet nih di Batam? Oh ya, alamatnya di mana? Mega Legenda. Itu yang pusatnya ya ibaratnya? Iya, outlet pertama. Di Mega Legenda. Sekarang berarti udah ada berapa outlet? Udah ada 4 outlet. Udah ada 4 outlet ya. Alhamdulillah. Dari banyak belajar dan banyak masalah itu semakin berkembang ya. Iya. Nah, Mas Cepi, ini kan dari tadi kita juga bicara terkait teori praktek. Nah, sebenarnya teman-teman pelaku usaha di luar sana juga banyak nih yang kesannya mungkin udahlah coba aja dulu aja dulu. Sebenarnya urgensinya seperti apa sih kaitan antara teori tadi dengan prakteknya? Apakah harus ngikut banget nih teori bisnis seperti ini, memang harus belajar bla 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 baru diterapkan, atau sebenarnya main terjun aja gitu, boleh-boleh aja gitu, atau gimana? Banyak mazhab ya Mbak, banyak mazhabnya, jadi tinggal milih nih teman-teman Plut mau seperti apa mazhabnya. Versi komunitas TDA-nya deh. Saya nggak bisa ngeklaim versi komunitas TDA, bahkan di komunitas itu sendiri mazhabnya berbeda-beda. Ada yang berpikir, saya aja yang mayoritas kami pakai itu gini, ketika kita nggak punya banyak pegangan capital atau keuangan, kita boleh pakai konsep terjun dulu gitu. Karena ketika kita berbicara edukasi bisnis, itu investasinya lumayan dari sisi waktu, budget dan lain-lain gitu. Jadi bisa terjun dulu. Tapi hari ini itu dulu waktu aku kemarin capitalnya kurang. Jadi capitalnya kurang, komunitasnya nggak ada gitu kan, terjun aja dulu gitu. Kan kalau tenggelam pasti nggak mau kita berusaha ke naik lagi. Itu dulu. Tapi sekarang hari ini udah bisa kita modifikasi dengan apa ya, belajar dulu. Supaya belajar dulu gini. Sampai detik ini juga aku masih melihat teman-teman yang karena punya capital, karena punya uang banyak, mereka pakai metode nyemplung dulu. Itu keliru menurutku. Ketika kita punya capital harusnya kita belajar dulu. Ketika kita nggak punya capital kuat, kita nyemplung dulu nggak apa-apa gitu. Kenapa harus kita belajar dulu? Supaya gini, nggak ada yang bisa menjamin usaha pertama itu berhasil, termasuk aku. Pasti ada masa di mana kita akan kehilangan dulu gitu untuk belajar. Jadi metode antara teori dan praktek itu sudut pandang atau mazhab yang berbeda akan memandang itu berbeda. Tapi dari aku tips untuk teman-teman, ketika memang punya pegangan uang untuk belajar, bagusnya belajar dulu fundamentalnya. Dan mencari lingkungan dulu berarti itu udah awal. Itu udah awal. Begitu kita punya uang untuk belajar dulu. Dasar-dasar mengelola bisnisnya, membaca marketnya, membentuk brand dan lain-lain. Gitu ketika punya uang. Kalau nggak punya uang, ketemuin lingkungannya, belajar sama lingkungannya gitu. Karena nggak mesti bayar juga kalau apalagi di TDA. Ada apa itu? Bayar-bayaran nggak ada? Bayaran tuh ada. Kita bayar membership itu 350.000 untuk 2 tahun. Untuk 2 tahun. Ketika kita membayar membership itu, akses kita udah nasional. Mau ngakses belajar, mau ketemu mentor nasional juga bisa. Secara online ya pastinya gitu. Nah seperti itu. Jadi teori praktek itu ada. Kadang kalau kacamata tertentu praktek dulu. Tapi kacamata tertentu teori dulu. Gitu. Berarti paling nggak kita menguasai diri kita sendiri dulu kali ya Mas Cepi. Lebih baik kita siapnya seperti apa, kalau memang harus belajar atau kalau mau harus langsung nyemplung dulu aja. Ya tetap dengan strategi tertentu pastinya ya.
Oke deh, Mas Cepi, balik lagi ke TDA tadi nih. Kalau seandainya teman-teman udah punya daya tarik nih untuk punya usaha, tapi mereka masih belum punya circle atau lingkungan yang mumpuni untuk punya teman-teman yang satu frekuensi lah. Nah, sekarang udah ada TDA. Kalau untuk mau joinnya itu seperti apa? Apakah ada waktu tertentu aja atau bisa langsung daftar? Bisa, kita ada aplikasi namanya TDA Passport. TDA Passport. Jadi nanti bisa buka di Android dulu sementara nih. Atau di webnya juga ada. Kalau mau pakai web TDA Passport, nanti di situ bisa login untuk daftar member. Tinggal milih nanti kota mana gitu. Karena kan nanti akan terbuka nih TDA Batam, Solo, Jakarta, Bandung atau apa. Oh, berarti bisa setiap saat aja? Bisa anytime. TDA Passport. Nanti kalau yang di Batam nanti akan disambungkan nanti sama member yang di Batam. Teman-teman, berarti nanti kalau seandainya ada yang berminat untuk daftar, bisa lihat langsung websitenya, bisa kita lampirin di bawah ya Mas Cepi ya. Linknya. Nah, nanti pasti sangat terbuka sekali nih untuk teman-teman yang sudah ada di member untuk menyambut teman-teman member baru yang mau bergabung dengan teman-teman komunitas TDA ya Mas Cepi ya. Oke deh, ya Mas Cepi, sepertinya cukup padat sekali perbincangan kita siang hari ini ya. Yang paling tidak teman-teman tuh sudah tahu lah tips-tips untuk memulai bisnis seperti apa, dan sudah tahu juga ada circle di lingkungan kita yang fokus terhadap bisnis ya, dan akan memberikan solusi terhadap masalah-masalah bisnis. Akan membentuk lingkungan yang positif untuk pengusaha. Positif. Sepertinya itu aja Mas Cepi untuk obrolan kita siang hari ini. Semoga memberikan manfaat. Mbak Nurul, izin, ini boleh diminum nggak? Oh iya, oke. Langsung masuk itu ya. Oke, Mas Cepi, sebelum kita tutup nih, kayaknya untuk menambah stamina untuk aktivitas setelah ini, kita ada sponsorship dari Jamu Ibu. Nah, ini juga salah satu produk UKM yang ada di Batam. Boleh kita coba. Ini sudah. Ini variannya apa, Mbak? Ini ada kunyit asem, beras kencur, sama mix. Boleh mau coba kalau yang untuk cowok yang cocok mana ya cowok? Biasanya beras kencur kalau mau coba. Yang ini yang beras kencur. Oke. Yang ini? Iya. Berani coba? Karena anak muda zaman sekarang nggak cuma minuman yang untuk milenial juga depan dong. kamera berani. Oke, silakan. Bismillah. Saya ini jamu pertama saya di tahun 2022. Ya, semoga cocok ya, karena untuk support UKM-UKM yang ada di Batam juga. Silakan dicoba, saya juga cobain deh. Seger. Nggak takut ini ya? Isinya apa aja, Mbak? Ini beras kencur. Khasiatnya apa, Mbak? Khasiatnya untuk lebih kami ini. Kalau untuk laki-laki biasanya untuk membantu daya tahan tubuh dari dalam, apalagi untuk teman-teman yang sibuknya sampai malam, kena angin malam, itu biasanya bagus untuk menjaga daya tubuh, apalagi kalau misalnya lagi flu seperti itu. Lebih ke menghangatkan badan di dalam. Ya, langsung hangat nih. Kita coba dari Jamu Ibu ya. Luar biasa. Nah, teman-teman, setelah dicicipi dari Mas Cepi dan juga saya, ada produk Jamu Ibu dari Kota Batam yang pastinya bisa membantu daya tahan tubuh teman-teman semua, yang bisa langsung diorder. Nanti akan kita lampirkan nomor telepon dan Instagramnya di bawah ini. Gimana Mas Cepi? Enak ya? Enak. Semoga makin sehat dan melestarikan minuman tradisional Indonesia. Oke. Ya, Mas Cepi, terima kasih nih untuk obrolan-obrolan kita siang hari ini. Sama-sama, betul. Sangat padat dan bermanfaat. Semoga nanti Pluters yang ada di luar sana bisa memetik teori-teori yang sudah disampaikan dan kemudian dipraktekkan dengan baik ya Mas Cepi ya. Semoga. Dan nanti ditunggu tuh, mungkin ada member-member baru yang mau join bareng TDA. Batam khusus Batam khususnya, dan semakin berkembang pula para wirausaha muda yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Batam. Ya, Pluters semuanya sudah berakhir untuk segmen kita kali ini, dan kita akan berjumpa kembali di segmen selanjutnya. Tetap di Halo Pluters, ngobrolin Plut Kota Batam.